Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kabar pemirsa? Bahagia sekali di siang hari ini. Saya Dude Harlino. Dan saya Alisa Subhandono. Kita bertemu di acara kesayangan kita, Berita Islami Masa Kini. Dan seperti biasa pemirsa, selama 30 menit ke depan kita akan memberikan informasi seputar Islam yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Amin, dan insya Allah juga bisa membuka wawasan dan tentunya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Berita pertama, Ca, apa yang kita bawa? Jadi berita pertama ini tentang sesuatu yang mungkin cukup sering didengar oleh orang-orang kita juga ya. Jadi katanya 40 hari setelah kematian seseorang, ruh atau arwah dari orang tersebut masih ada di dunia. Oh iya, benar-benar. Memang kita sering kali mendengar bahwa katanya kalau orang yang sudah meninggal 40 hari itu masih di sekitar keluarganya. Iya, betul. Katanya. Tapi benar atau enggak, dan bagaimana sebenarnya dalam Islam? Langsung saja kita lihat ya. Ini dia berita. 40 hari mayat berjalan. Pemirsa beriman, kematian yang merupakan perpisahan antara ruh dari jasadnya pasti akan menemui setiap makhluknya yang berjiwa. Tidak seorang pun mampu menghindar atau lari darinya, walau hanya sekedar meminta untuk ditunda sesaat saja. Kematian merupakan perpindahan dari alam dunia menuju alam akhirat. Sebagaimana diriwayatkan bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu apabila berdiri di hadapan sebuah kuburan, maka ia pun menangis hingga membasahi jenggotnya. Dia ditanya, apabila engkau diingatkan tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis, akan tetapi engkau menangis karena kuburan ini. Ia pun menjawab, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kuburan adalah tempat pertama dari tempat-tempat akhirat. Apabila dia selamat darinya, maka keadaan setelahnya akan lebih mudah baginya. Dan apabila dia tidak selamat darinya, maka keadaan setelahnya akan lebih berat darinya. Hadis riwayat Tirmizi. Sebagian orang berkeyakinan bahwa ruh orang yang baru meninggal masih berada di sekitar keluarganya selama 40 hari. Benarkah hal ini? Bagaimana Islam memandang hal ini? Pemirsa, berikut penjelasannya. Kematian, yang berarti terpisahnya jasad material dengan ruh, merupakan salah satu stasiun perjalanan menuju ke akhirat, di mana seluruh makhluk hidup di dunia akan berakhir dan memasuki alam yang baru, yakni alam barzakh atau alam kubur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku bisa berbuat amal yang soleh yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia ucapkan saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 hingga 100. Pada surat Al-Mu'minun, Allah telah menegaskan bahwa ada barzakh atau dinding pemisah antara orang yang telah meninggal dan kehidupan dunia. Dan itu terjadi sejak mereka meninggal dunia. Selanjutnya masing-masing sudah sibuk dengan balasan yang Allah berikan kepada mereka. Ruh orang baik berada di tempat yang baik, sebaliknya ruh orang jahat berada di tempat yang jelek. Perlu diingat bahwa orang yang telah meninggal dunia, segala urusan duniawinya sudah terputus, kecuali 3 hal, yaitu doa anak yang saleh, ilmu yang berguna, dan amal jariah. Kepercayaan 40 hari setelah orang meninggal berada di rumah, seperti yang kebanyakan orang bilang dan percayai, sebaiknya dihindari, karena memang tidak ada dalilnya yang menyatakan hal tersebut. Karena jika berada di rumah, itu artinya si arwah masih berurusan dengan hal-hal dunia. Dalam bukunya Al-Ruh disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa ada beberapa opini tentang arwah atau ruh sesudah meninggal sampai hari kiamat datang itu ada di mana. Tentu dari banyaknya opini tersebut, tidak ada sama sekali diterangkan bahwa arwah-arwah akan bergentayangan. Untuk arwah orang-orang yang beriman, mereka akan merasakan ketentraman di alam barzakh yang luas, di mana kenikmatan dan rezeki melimpah di dalamnya. Dalam Islam sendiri,
Kita mengetahui bahwa setelah jasad dimakamkan dan rombongan pengantar meninggalkan makam tersebut, maka orang yang meninggal tersebut akan didatangi oleh malaikat untuk menanyakan perihal keimanan. Jika seandainya amal ibadah orang yang meninggal ini baik, maka akan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan malaikat, dan ia akan dibawa ke suatu tempat yang indah di alam barzakh. Kedua, apabila amal ibadah orang yang meninggal ternyata buruk dan tidak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan malaikat, maka orang yang meninggal ini akan mendapatkan azab kubur yang pedih. Mengingat keterangan akan orang yang telah meninggal selama 40 hari masih berada di sekitar keluarga ini belum jelas, maka sebagian ulama menasihatkan agar kita tidak disibukkan dengan pembahasan semacam ini, karena tidak memberikan banyak manfaat. Yang lebih penting, kita berusaha menunaikan semua yang menjadi tanggungan si mayit seperti utang, nazar, fidyah, wasiat, dan semacamnya, sehingga tidak ada beban baginya yang tidak ditunaikan. Kemudian kita berusaha menjadi hamba yang baik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik jenazah bisa mengetahui keadaan kita atau tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya." Quran Surah Al-Isra ayat 36. Karena kematian itu pasti akan tiba, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita semua agar selalu mengingatnya dan menyiapkan diri dengan bekal setelah kematian itu. Kewaspadaan bahwa inilah kesempatan terakhir yang ada akan membuat kita menjadi aktif berbuat amal soleh tanpa menunda-nunda lagi, karena kematian bisa datang kapan saja tanpa diduga-duga. Tentulah bukan hal yang salah jika kita mempersiapkan bekal lebih banyak dari sekarang. Mengingat akhirat, kita menjadi ingat bahwa kematian adalah penghancur kelezatan dunia. Pemirsa, semoga informasi ini bermanfaat. Menjadi hamba yang baik, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik jenazah bisa mengetahui keadaan kita atau tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya." Quran Surah Al-Isra ayat 36. Karena kematian itu pasti akan tiba, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita semua agar selalu mengingatnya dan menyiapkan diri dengan bekal setelah kematian itu. Kewaspadaan bahwa inilah kesempatan terakhir yang ada akan membuat kita menjadi aktif berbuat amal soleh tanpa menunda-nunda lagi, karena kematian bisa datang kapan saja tanpa diduga-duga. Tentulah bukan hal yang salah jika kita mempersiapkan bekal lebih banyak dari sekarang. Mengingat akhirat, kita menjadi ingat bahwa kematian adalah penghancur kelezatan dunia. Pemirsa, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, jadi sudah jelas bahwa semua yang hidup pasti akan merasakan kematian, dan yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menyelesaikan tadi utang-utang dan lain sebagainya yang masih belum terbayarkan. Kemudian juga mendoakan si mayit supaya benar-benar Allah lancarkan perjalanannya. Betul sekali, dan sebenarnya ketika ada berita tentang kematian ini menjadi pengingat juga untuk diri kita bahwa seperti yang tadi kakak bilang, kita semua nantinya akan kembali lagi, kita akan meninggal semuanya. Jadi mungkin alangkah lebih baik jika kita mempersiapkan diri kita untuk kematian. Betul, dan semoga semua dari kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah ini berita kita juga nggak kalah menariknya ya kak. Betul, ini untuk para ibu-ibu ya yang menguasai rumah. Ini ada berita yang menarik setelah ini. Iya, tapi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.